Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7 subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Sejarah komunikasi. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam cara menyampaikan pesan pada zaman dahulu. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan, sedangkan di Indonesia, kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda suatu bahaya. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia, proses menyampaikan pesan tidak hanya dilakukan dengan asap atau kentungan, melainkan dengan cara tertulis. Nah, sebelum ada kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Setelah alat komunikasi berkembang, komunikasi berkembang melalui surat kabar, radio, televisi, bahkan di internet. Alat-alat komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Yang pertama, alat komunikasi tradisional yang telah digunakan pada zaman dahulu. Contohnya ada daun lontar, prasasti, gong, lonceng, dan masih banyak lagi. Di zaman modern sekarang ini, alat komunikasi juga semakin berkembang. Contohnya telegraf, telepon, ponsel, dan aplikasi pesan, misalnya WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan banyak manfaat bagi kita. Contohnya, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda tempat. Lalu, pesan yang kita sampaikan menjadi lebih cepat diterima oleh orang lain. Kemudian, pesan yang disampaikan dapat menjangkau orang yang lebih banyak. Setelah kita mempelajari perkembangan teknologi komunikasi, selanjutnya kita kembali mempelajari tentang kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide atau gagasan utama pada sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Mari kita coba cari kalimat utama pada paragraf pertama pada teks sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Nah, kira-kira kalimat utama atau ide gagasan utama pada paragraf tersebut yang mana ya? Ya, kalimat utamanya adalah telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Ingat, kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.